Jet pump saya kebanjiran, dan ini bukan pertama kalinya. Dulu pernah kejadian yang sama. Saya pikir sudah aman, lalu saya nyalakan, dan seketika dinamonya terbakar. Sekarang banjir lagi, tapi kali ini saya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Di video ini saya tunjukkan langkah yang saya lakukan untuk menyelamatkan jet pump yang kebanjiran tanpa keluar uang sepeser pun. Kalau berhasil, kamu bisa menyelamatkan mesin pompa air seharga 2 juta rupiah lebih, atau minimal dinamo seharga 500.000 rupiah. Ini kondisi mesin pompa air atau jet pump saya yang terendam banjir. Hujan deras turun semalaman, dari malam sampai sahur tanpa berhenti. Waktu sahur, saya sempat cek ke teras. Air sudah hampir masuk. Saya masih berpikir aman. Untuk berjaga-jaga, saya cabut colokan pompa air. Karena posisi jet pump ini memang ditanam di bawah lantai, di dalam tanah. Dan karena tertutup lantai, kita tidak pernah benar-benar tahu kondisi di dalamnya, apakah ada genangan air atau tidak. Siang harinya, saat cuaca mulai cerah, istri saya mencoba menyalakan pompa karena mau mencuci. Begitu dinyalakan, listrik langsung trip seketika. Untungnya saya sudah memasang RCBO di panel listrik saya. Saat ada arus bocor atau konsleting, RCBO langsung memutus aliran listrik secara otomatis, bahkan tidak sampai 1 detik. Ini yang menyelamatkan instalasi listrik di rumah saya dari risiko kerusakan yang lebih parah. Menurut saya, perangkat seperti RCBO ini penting dipasang di rumah, karena selain berfungsi seperti MCB, juga punya perlindungan tambahan terhadap kebocoran arus. Selisih harganya juga tidak terlalu jauh, tapi perlindungannya jauh lebih aman. Kita kembali ke masalah utama, jet pump yang kebanjiran. Sepulang kerja menjelang buka puasa, saya buka penutup rumah pompa air. Dan benar saja, jet pump saya sudah terendam air. Langkah pertama yang harus dilakukan saat jet pump terendam banjir adalah memastikan tidak ada aliran listrik ke mesin pompa air. Putuskan dari stop kontak atau panel listrik. Ini penting untuk mencegah resiko konsleting dan kerusakan yang lebih parah. Setelah benar-benar aman, langkah berikutnya adalah mengeringkan area di sekitar pompa yang tergenang air. Kalau kamu punya mesin dinamo DC untuk cuci motor atau mobil, itu bisa sangat membantu untuk menyedot atau menguras air di dalam bak pompa sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Kebetulan mesin cuci motor saya sedang rusak, jadi saya lakukan cara manual saja, pakai gayung. Memang lebih capek, tapi yang penting area benar-benar kering. Ya lumayan, sekalian olahraga. Setelah area kering, kita melepas rangkaian pipa pompa air. Ada 3 stop kran atau water moor yang harus dilepas. Setelah itu, pompa air kita angkat ke area yang lebih lega supaya proses pembongkaran lebih aman dan lebih nyaman. Untuk membongkar mesin jet pump ini, saya menggunakan kunci ratchet dengan mata kunci ukuran 8
mm. Selain itu, kita juga membutuhkan palu untuk membuka tutup kipas pendingin dan rumah dinamo, serta obeng untuk membantu mencongkel kipas pendinginnya. Kalau sahabat belum punya alat-alat seperti ini, link pembeliannya sudah saya cantumkan di kiri bawah video ini. Menurut saya pribadi, set alat dasar seperti ini memang wajib ada di rumah, karena sangat sering terpakai untuk berbagai perbaikan rumah tangga dan kebutuhan darurat. Selanjutnya kita lakukan proses pembongkaran mesin jet pump. Detail cara membongkar mesin pompa air sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, linknya ada di pojok kanan atas ya. Kita lanjutkan proses melepas penutup kipas pendingin mesin pompa air dengan menggunakan palu. Lalu kita lepas baling-baling pendingin mesin pompa air menggunakan obeng untuk mencongkelnya. Berikutnya kita buka baut pengunci rumah dinamo menggunakan kunci ratchet dengan mata kunci ukuran 8 mm. Setelah dibongkar, tahap paling penting adalah mengeringkan dinamo pompa air. Proses ini tidak boleh setengah-setengah, karena sisa air sedikit saja bisa menyebabkan konsleting saat mesin dinyalakan kembali. Kalau cuaca mendukung, cara paling aman adalah dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Namun karena saat ini kondisi malam hari, kita gunakan alternatif pengeringan yang lain. Alternatifnya bisa menggunakan heat gun untuk mempercepat pengeringan. Selain heat gun, kipas angin juga bisa digunakan. Dan kali ini saya memilih cara tersebut supaya bisa saya tinggal sholat tarawih terlebih dahulu. Ini kondisi dinamo setelah kurang lebih 2 jam dikeringkan dengan kipas angin. Pastikan sebelum dirakit kembali, dinamo benar-benar dalam kondisi kering. Kalau masih ragu, tambahkan lagi durasi pengeringannya. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama daripada terburu-buru dan beresiko terbakar lagi seperti kejadian sebelumnya.
Setelah dipastikan benar-benar kering, kita lanjut ke proses merangkai kembali mesin pompa air seperti semula. Detail cara perakitannya sudah pernah saya bahas lengkap di video sebelumnya, dan linknya ada di pojok kanan atas layar. Sebelum kita masuk ke tahap pengetesan, saya minta dukungan dari sahabat semua. Silahkan like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang mengalami jet pump terendam banjir bisa mendapatkan solusi tanpa harus keluar biaya yang besar. Sekarang saat yang paling menegangkan. Kita hubungkan ke listrik untuk memastikan apakah pompa air masih berfungsi atau tidak setelah terendam banjir. Pastikan tangan kering dan kondisi aman sebelum menyalakan listrik. Sekarang kita tes mesin jet pump kita yang terendam banjir. Bismillah. Alhamdulillah, kita baru saja menyelamatkan uang 2 juta lebih yang hampir hangus terbakar. Setelah dinamo pompa air terbukti masih hidup, kita pasang kembali ke pipa dari sumur dan toren air. Pastikan semua sambungan rapat supaya tidak ada kebocoran dan tidak ada udara masuk ke dalam sistem. Jadi kesimpulannya, mesin pompa air atau jet pump yang terendam banjir belum tentu rusak total. Selama dinamo tidak sampai terbakar dan proses pengeringannya dilakukan dengan benar dan sabar, pompa air masih sangat mungkin untuk diselamatkan. Kalau sahabat membutuhkan alat seperti kunci ratchet, heat gun, atau bahkan pompa air baru, saya sudah cantumkan rekomendasi yang saya pilih sendiri di deskripsi video melalui Shopee atau Lazada. Support channel ini dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi solusi perbaikan dan perawatan rumah yang bermanfaat.